Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Artika Putri dengan NIM 241252393. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan mengenai materi lipid. Pertama ada definisi lipid. Kata lemak berasal dari bahasa Yunani yaitu lipos, sedangkan dalam bahasa Inggris berarti lipid. Secara umum, lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi dapat diekstraksi dengan pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, dan benzen. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam air seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, dan fosfolipid. Selanjutnya ada jenis-jenis lipid. Pertama ada lipid sederhana. Contoh dari lipid sederhana ada lemak, lilin, trigliserida. Kedua ada lipid gabungan. Contohnya ada fosfolipid, glikolipid. Dan yang ketiga ada derivat lipid. Pertama contohnya ada asam lemak, alkohol di samping gliserol dan sterol, steroid, dan lemak aldehid. Pengertian jenis lipid. Pertama ada lipid sederhana. Lipid sederhana yaitu ester asam lemak dengan diberikan tetesan alkohol. Contohnya ada butter, minyak jagung, minyak biji kapas, lilin, atau wax. Merupakan ester asam lemak dari rantai panjang alkohol. Yang kedua ada lipid gabungan. Lipid gabungan yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan. Contohnya seberosida dan fosfolipid. Ketiga ada derivat lipid. Derivat lipid yaitu senyawa yang diperoleh dari proses hidrolisis lipid. Contohnya ada asam lemak, gliserol, dan sterol. Berikutnya ada struktur jenis lipid. Ada pertama lipid sederhana, diambil dari trigliserida, di mana trigliserida memiliki gugus gliserol dan 3 asam lemak. Yang kedua ada lipid gabungan, diambil dari fosfolipid. Di fosfolipid memiliki 2 bagian. Ada bagian kepala yang merupakan hidrofilik yang suka air, dan bagian ekor yang merupakan hidrofobik atau takut air atau tidak larut air. Yang ketiga ada derivat lipid. Di derivat lipid ini diambil dari kolesterol. Contoh kolesterol. Berikut contoh struktur kolesterol. Selanjutnya ada contoh lipid sederhana. Pertama ada lemak. Lemak adalah turunan karboksila dari ester gliserol yang disebut gliserida yang berupa trigliserida dan triasil gliserol. Contoh lemak adalah wax atau lilin yang dihasilkan lebah. Yang kedua ada trigliserida, adalah suatu ester gliserol. Trigliserida terbentuk dari 3 asam lemak dan gliserol. Ketiga asam lemak itu didapat berasal dari jenis yang sama, atau dapat pula berasal dari jenis yang berbeda dan tergolong ke dalam asam lemak sederhana yang sulit dihidrolisis oleh larutan asam atau basa. Selanjutnya contoh dari lipid gabungan ada fosfolipid. Fosfolipid adalah turunan dari senyawa lipid yang memuat gugus ester fosfat. Senyawa fosfolipid merupakan salah satu pembentuk dan komponen utama pada membran sel bersama-sama dengan glikolipid, kolesterol, dan protein. Selanjutnya ada contoh derivat lipid. Pertama ada kolesterol. Kolesterol merupakan komponen utama pada struktur selaput sel dan merupakan komponen utama sel otak dan saraf. Kolesterol merupakan bahan perantara untuk membentuk sejumlah komponen penting seperti vitamin D untuk membentuk dan mempertahankan tulang yang sehat, hormon contohnya estrogen dan testosteron. Kedua ada lipid sterol, merupakan derivat lemak yang dapat berasal dari makanan dan dapat pula dibentuk oleh tubuh sendiri. Dan sterol yang terdapat dalam bahan makanan yang berasal dari hewan disebut dengan kolesterol. Lipid sterol seperti kolesterol dan turunannya adalah komponen penting dalam lipid membran bersama dengan gliserol, fosfolipid, dan sphingomyelin. Ketiga ada asam lemak. Asam lemak adalah asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida atau lemak, baik yang berasal dari hewan ataupun dari tumbuhan. Asam ini adalah asam karboksila yang mempunyai rantai karbon panjang dengan rumus RCOOH, di mana R adalah rantai karbon yang jenuh tidak mengandung ikatan rangkap, atau rantai karbon tidak jenuh mengandung ikatan tidak rangkap. Dan pada umumnya asam lemak mempunyai jumlah atom karbon genap. Berikut contoh dari struktur asam lemak jenuh dan tidak jenuh.
Di bagian asam lemak jenuh tidak mengandung ikatan rangkap, tetapi terdapat gugus aldehid. Sedangkan di bagian asam lemak tak jenuh terdapat gugus rangkap atau mengandung ikatan rangkap. Selanjutnya ada asam lemak. Menurut ada dan tidaknya ikatan rangkap yang terkandung dalam asam lemak, maka asam lemak dapat digolongkan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh itu tidak mengandung ikatan rangkap atau saturated fatty acid. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang tidak mempunyai ikatan rangkap pada strukturnya. Ikatan tunggal atom karbon di mana masing-masing atom C ini akan berikatan dengan atom H. Contohnya adalah asam butirat atau C4, asam kaproat C6, asam kaprotat C8 dan asam kaprat C10. Kedua ada asam lemak tidak jenuh, yaitu mengandung ikatan rangkap. Asam lemak tidak jenuh tunggal merupakan asam lemak yang selalu mengandung satu ikatan rangkap 2 atom C dengan kehilangan paling sedikit 2 atom H. Contohnya ada asam borat, asam palmitoleat C12 dan asam olat C18. Umumnya banyak terdapat pada asam lemak nabati atau hewani dan berwujud cair. Ketiga ada asam lemak tak jenuh poli. Asam lemak tak jenuh dengan ikatan rangkap banyak merupakan asam lemak yang mengandung lebih dari satu ikatan rangkap. Asam lemak ini akan kehilangan paling sedikit 4 atom H. Contohnya asam lemak linoleat. Sifat kimia dari asam linoleat adalah tidak larut dalam air. Contoh asam lemak pertama ada asam laurat. Asam laurat adalah asam lemak jenuh berantai sedang yang tersusun dari 12 atom C. Sumber utama asam lemak ini adalah minyak kelapa yang dapat mengandung 50% asam laurat serta minyak biji sawit atau palm kernel oil. Sumber lainnya yaitu ada susu sapi. Rumus empirisnya yaitu CHON. Untuk rumus molekulnya C12H24O2. Yang kedua adalah salah satu asam lemak yang paling mudah diperoleh adalah asam palmitat atau asam heksadekanoat. Sifat kimia dari asam palmitat adalah merupakan salah satu asam lemak yang tidak dapat larut dalam air. Rumus empirisnya yaitu CHON dan rumus molekulnya C16H32O2. Yang ketiga ada asam stearat atau asam oktadekanoat, adalah asam lemak jenuh yang mudah diperoleh dari asam hewani serta minyak masak. Kelarutan asam lemak dalam air berkurang dengan bertambahnya panjang rantai karbon. Wujudnya padat pada suhu ruang serta rumus kimianya yaitu CH3 CH216 COOH. Kata stearat berasal dari bahasa Yunani yaitu stear yang berarti lemak padat. Asam stearat diproses dengan memperlakukan lemak hewan dengan air pada suhu dan tekanan tinggi. Asam ini dapat pula diperoleh dari hidrogenasi minyak nabati. Rumus empirisnya yaitu CHON dan rumus molekulnya yaitu C18H36O2. Berikut contoh dari struktur asam stearat. Keempat ada asam linoleat. Asam linoleat merupakan nutrisi esensial yang memiliki 2 ikatan rangkap pada atom ke-9 dan ke-12 dalam struktur gugus fungsional karbonil. Disebut asam lemak esensial karena tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri. Asam linoleat diperoleh dari biji kemiri, biji alpukat, buah naga, dan kacang walnut. Selanjutnya ada identifikasi lipid. Pertama ada uji kelarutan lipid. Uji ini terdiri dari atas analisis kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai jenis pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka hasilnya lipid tersebut tidak akan larut. Hal tersebut karena lipid memiliki sifat nonpolar, sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Yang kedua ada uji saponifikasi. Uji saponifikasi adalah proses pembuatan sabun yang umum adalah reaksi saponifikasi, yaitu reaksi antara trigliserida dengan alkali membentuk sabun dan gliserol. Metode saponifikasi ada beberapa cara, antara lain adalah metode panas atau full boil, melibatkan penggunaan panas yang menghasilkan sabun dan membebaskan gliserol. Tahap selanjutnya dilakukan pemisahan dengan penambahan garam. Kemudian akan terbentuk 2 lapisan, yaitu lapisan atas merupakan lapisan sabun yang tidak larut dalam air garam, dan lapisan bawah mengandung gliserol, sedikit alkali, dan pengotor-pengotor dalam fase air. Metode dingin merupakan metode yang paling mudah digunakan untuk dilakukan karena tanpa disertai reaksi, tidak akan larut,
Hal tersebut karena lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Pada contoh reaksi tersebut ada lemak, di mana lemak memiliki struktur seperti itu, kemudian ditambahkan natrium hidroksida di mana gugus OH dari natrium hidroksida itu terlepas, kemudian OH bergabung dengan CH2, CH dan CH2, kemudian sisanya C19H39 itu bergabung dengan NH sehingga terbentuk sabun natrium. Selanjutnya ada uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji apakah termasuk asam lemak jenuh atau tidak jenuh dengan menggunakan reaksi iodine-Hooft. Reaksi positif ketidakjenuhan asam lemak ditandai dengan timbulnya warna merah asam lemak. Lalu warna kembali lagi ke warna awal kuning-kuning. Warna merah yang kembali pudar menandakan bahwa terdapat banyak ikatan rangka pada rantai hidrokarbon asam lemak. Warna merah muda yang hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh telah mereduksi bereaksi iodine-Hooft. Pada gambar tersebut, asam lemak tidak jenuh kemudian ditambahkan iodin. Terjadi perubahan di mana asam lemak tidak jenuh memiliki ikatan rangkap. Kemudian ikatan rangkap tersebut terpecah dan bergandengan dengan iodin. Selanjutnya ada uji akrolein. Dalam uji ini terjadi dehidrasi gliserol dalam bentuk bebas atau dalam lemak atau minyak menghasilkan aldehid akrilat atau akrolein. Uji akrolein digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak. Ketika lemak dipanaskan setelah ditambahkan agen pendehidrasi KHSO4 yang akan menarik air, maka bagian gliserol akan terhidrasi ke dalam bentuk aldehid tidak jenuh atau dikenal dengan akrolein yang memiliki bau seperti lemak terbakar dan ditandai dengan asap putih. Pada gambar reaksi tersebut, gliserol ditambahkan dengan KHSO4 sebagai katalis. Terjadi perubahan di mana CH2 dari gliserol, OH dari gliserol terlepas, kemudian membentuk H2O. Berikutnya ada uji sterol atau Salkowski. Prinsip uji Salkowski merupakan uji kualitatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Kolesterol dilarutkan dengan kloroform anhidrat, lalu dengan volume yang sama ditambahkan asam sulfat. Asam sulfat berfungsi sebagai pemutus ikatan ester lipid. Apabila dalam sampel tersebut terdapat kolesterol, maka lapisan kolesterol di bagian atas menjadi berwarna merah dan asam sulfat terlihat berubah menjadi kuning dengan warna fluoresens hijau. Berikut contoh dari kolesterol. Kolesterol kemudian ditambahkan dengan H2SO4 berubah menjadi 3,5 clostadiena, di mana bagian dekat OH terbentuk ikatan rangkap. Kemudian ditambahkan kembali dengan H2SO4 berubah menjadi asam 3,5 clostadiena sulfonat, di mana SO3H terbentuk. Dan yang terakhir adalah uji sterol atau Lieberman-Buchardt. Lieberman-Buchardt merupakan uji kuantitatif untuk kolesterol. Prinsip uji ini adalah mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penambahan asam sulfat ke dalam campuran. Sebanyak 10 tetes asam asetat dilarutkan ke dalam larutan kolesterol dan kloroform dari percobaan Salkowski. Setelah itu asam sulfat pekat ditambahkan. Tabung dikocok perlahan dan dibiarkan beberapa menit. Mekanisme yang terjadi dalam uji ini adalah ketika asam sulfat ditambahkan ke dalam campuran yang berisi kolesterol, maka molekul air berpindah dari gugus C3 kolesterol. Kolesterol kemudian teroksidasi membentuk 3,5 clostadiena. Produk ini dikonversi menjadi polimer yang mengandung kromofor yang menghasilkan warna hijau. Warna hijau ini menandakan hasil yang positif. Reaksi positif uji ini ditandai dengan adanya perubahan warna dari terbentuknya warna pink kemudian menjadi biru ungu dan akhirnya menjadi hijau tua. Berikut contoh dari gambar struktur uji sterol. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.